untuk melayani. Tetapi saudaraku, Roh Kudus di samping mengarahkan kita untuk melayani, Roh Kudus juga akan menuntun kita pada keberhasilan pelayanan. Karena Alkitab jelas bilang, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Artinya apa saja yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya, ini yang kita mau belajar hari ini. Kisah 9 ayat 22 sampai 31. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kenapa Saulus membingungkan? Karena Saulus used to be Pharisee. Dia tadinya seorang Pharisee. Dia seorang Farisi. Tapi sekarang, dan Farisi berarti menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kemudian, setelah pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, Saulus yang seorang Farisi, artinya pengetahuan agamanya sangat luar biasa. Tiba-tiba dengan pengetahuannya dia buktikan bahwa Jesus is the Messiah. Yesus adalah yang diurapi itu. Berapa hari kemudian, orang-orang Yahudi merundingkan sesuatu, rencana untuk membunuh Saulus. Berarti mereka udah mulai marah, mereka mulai kecewa. Wow, pembuktiannya luar biasa, sehingga mereka mulai merancangkan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak selamanya orang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara karena saudara berbuat jahat. Ada orang-orang yang marah karena lihat hidup saudara diberkati. Ada banyak orang yang marah karena lihat saudara maju. Banyak orang marah karena lihat saudara sekarang melayani dan mulai meninggalkan dosa. Ada banyak orang marah karena nggak tahan dan rumah tangga saudara bahagia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana orang susah lihat orang senang melihat orang susah. Ngerinya itu, saudara. Kalau orang sukses diomongin, orang berhasil dijatuhin, orang pelayanan yang maju dihina, dijatuhin, dibully, saudara. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, maju terus. Yang setuju sama saya katakan, saya harus terus maju. Semangat bilang, saya harus terus maju. Yes. Dikatakan ayat 24, tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Bayangkan, saudara. Ayat 20 ini sangat serius. Ayat 25 bilang apa? Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehebat apapun cara setan bekerja, anak-anak Tuhan harus lebih berhikmat. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan nggak ada jalan keluar. God give you wisdom. Tuhan akan berikan saudara hikmat. Karena dalam hidup ini saya percaya ada dua hal. Kalau Tuhan tidak buat mujizat dalam hidup kita, karena Tuhan sedang menuntun kita dalam hikmat. Amin. Dan kalau hikmat tidak diturunkan buat kita, artinya Tuhan sedang mau mengerjakan mujizat. Yang saya katakan yeah. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mereka bilang, oh jangan-jangan penyusup nih. Ya, kan banyak orang gitu kan, kita udah sungguh-sungguh, kita udah tulus. Ada aja orang-orang yang curiga. Ayat 27. Tapi Barnabas menerima dia. Terjemahan aslinya bilang Barnabas percaya padanya dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ayat selanjutnya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Perhatikan apa yang terjadi. Dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan, dia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tapi mereka itu juga sama, berusaha membunuh dia. Akan tetapi dikatakan setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Klik. Ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lihat saudaraku, tantangan demi tantangan, bahkan ancaman demi ancaman, sangat menakutkan. Setiap hari orang Yahudi jaga seluruh pintu gerbang kota.
saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, ada saja hikmatnya. Kita tidak boleh menyerah. Dia pindah ke tempat lain, orang juga mau membunuh dia. Dia pindah ke tempat lain. Jadi dari sini, lihat, ada tempat-tempat yang Tuhan ingin kita hanya melayani. Tapi ada tempat-tempat yang Tuhan ingin kita settle di sana dan bertumbuh di sana. Dan itu yang Paulus kerjakan. Sampai dikatakan ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, iya kan, yang tadinya gelisah ini, yang tadinya dikejar, yang tadinya dapat tekanan, yang tadinya mau dibunuh. Tapi lihat apa yang terjadi. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea dan Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi meskipun Paulus dalam tekanan, meskipun Paulus dalam ancaman, meskipun Paulus berapa kali coba dijebak, tetapi dengan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, satu, dia diberi hikmat. Dua, diberi keberanian. Tiga, diberikan konsistensi. Empat, diberikan tuntunan dan arahan. Dan yang kelima, diberikan kuasa Roh Kudus. Sehingga pelayanan yang pertama menghasilkan jemaat dalam keadaan damai. Yang kedua, jemaat dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, haleluya, jumlahnya makin besar. Ini yang saya beri nama, ada keberhasilan, ada sukses, ada rahmat Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya Tuhan mulai memanggil setiap kita. Karena saya menyadari bahwa tidak ada satu orang pun, I guess so, yang hari Minggu ini untuk pertama kalinya mendengar firman Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sudah banyak mengalami, bukan hanya kebenaran firman Tuhan disampaikan, sudah banyak mengalami jamahan, pertolongan, kasih, kuasa, dan kedahsyatan Tuhan. But what next? Kita nunggu berkat lagi? Kita nunggu mujizat lagi? Come on. Kita bukan orang-orang yang tinggal nunggu berkat lagi, mujizat lagi. Tapi ini saatnya, we have to do something. Kita harus berbuat sesuatu. Taruh tangan kanan saudara di dada dan sama-sama bilang, saya harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan gak harus khotbah di mimbar. Kalau semua khotbah di mimbar, terus yang jadwal saya gimana dong? Melayani Tuhan bukan hanya jadi speaker di gereja, bukan hanya jadi tim choir yang luar biasa. Hello tim choir. Yeah. Melayani Tuhan bukan hanya jadi pemain musik. Melayani Tuhan bukan hanya bagian media, bukan hanya jadi awesome kids trainer, bukan hanya jadi pengerja saja. Melayani Tuhan artinya dimanapun kita berada, kita memperkenalkan Kristus. Lewat sikap kita, lewat sifat kita, lewat keberadaan kita. Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Asal hati kita, I want to serve God. Saya mau melayani Tuhan, saya mau lewat hidup saya orang mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Haleluya, klik.